hari ini enggak ya? Kita Saya enggak. yang disita. Penyitaan itu satu flash disk lagi tambahan untuk penyitaan barang bukti. Terus kemudian ada tambahan pertanyaan sekitar 26 ya dari advokat public defender. Terus kemudian beberapa pertanyaan yang memang sudah mengarah kepada para tokoh-tokoh ini. Para tokoh-tokoh ini itu sudah mengarah betul. Jadi saya memperhatikan kalau sepengalaman kami ya, kalau dia sudah mengarah begitu, sepengalaman kami itu udah pasti ada penetapan tersangka. Cuman kita nggak tahu ya, siapakah yang akan menjadi tersangka, itu hak penyidik, kemudian bagaimana mereka melakukan gelar perkara nanti ya. Kalau gelar perkara naik sidik kan sudah, tapi biasanya penetapan tersangka itu pada saat pemeriksaan apakah status dari para terperiksa nanti terlapor itu akan dinaikkan statusnya. Pada saat itu juga yang saya bisa sampaikan bahwa mudah-mudahan nggak ada Jumat Keramat ya, tapi saya meminta kepada Polda Metro Jaya untuk melakukan Jumat Keramat kalau bisa, biar lebih seru ya kan, lebih antik lah. Karena Polda Metro ini punya keunikan. Ada keunikan berdasarkan pengalaman kami biasanya. Itu ada istilah non-kuhab, non-perkap nih. Tetapi itu seperti sesuatu yang sering dilakukan. Itu ada Jumat Keramat. Nah, Jumat Keramat ini sangat-sangat hati-hatilah bagi mereka, banyak berdoa. Kami sampaikan kepada para telapor, banyak berdoa, banyak bersikir, kumpul sama keluarga. Ya. Isinya itu rangkaian video, akun, kemudian beberapa untuk karena ada banyak tersangka ya. Jadi masing-masing punya video yang si A, si B, si C ya. Itu memiliki video masing-masing, akun masing-masing, terus link-linknya ya. Dan akunnya itu kita serahkan semua. Jadi di sekitar 6-7 video lah yang di dalam flash disk ya. Yang bisa. Roy Suryo CS. CS-nya itu 1, 2, 3, 4, 5 terserah lah. Itu kita lihat nanti, saya nggak boleh terlalu dalam membuka. Kita saksikan, kita ikuti. Semoga kami berharap pada Polda Metro Jaya untuk memanggil segera ya para telapor, biar ini semakin cepat. Ada tambahan Pak Ketua Umum atau Bang Andi? Tadi Abang mengatakan ada yang mau menggantikan presiden dan wakil presiden dengan anaknya atau orang-orangnya begitu. Apakah itu hanya sebuah dugaan ataukah ada jejak-jejak yang faktual yang bisa dipertanggungjawabkan begitu? Ya, saya pikir apa yang kita bicarakan juga Pak Prabowo juga tahu itu, Pak Jokowi juga tahu itu ya. Jadi memang gerakan ini kan sebenarnya gerakan politik ya. Gerakan politik yang mereka tidak tahu bahwa gerakan ini akhirnya berbalik menjadi jeratan hukum buat mereka. Itu yang mereka nggak sadari. Jadi nggak mungkin juga kalau mereka berjalan ini hanya untuk mengungkapkan kebenaran. Kebenaran buat siapa? Ya kan, mengenai ijazah ini kan. Sedangkan dari kampusnya sendiri yang mengeluarkan sudah mengatakan asli. Dari Barreskrim Mabes Polri sudah meneliti ijazah yang asli, identik dengan 3 ijazah temannya yang asli. Jadi ini kan gerakan politik ya, yang mana memang untuk mengadu domba bangsa kita, untuk menghancurkan atau memutus di tengah jalan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan juga dalam rangka kembali lagi ke 2029. Ditambah yang saya bilang tadi, sudah 1 tahun ini ya kan, masih belum bisa move on, gitu loh. Dan ini hanya terjadi di Indonesia nih. Di negara lain setelah Pilpres, ya kan, yang menang langsung dikasih selamat oleh yang kalah, gitu loh. Itu di negara lain ya. Nah, ini yang saya lihat menjadi contoh yang tidak baik. Yang saya bilang tadi, mantan petinggi di Republik ini yang ketua partai itu tidak memberikan pendidikan politik yang baik buat bangsa kita, gitu. Ketum? Ya, silakan. tambahkan. Ya, saat ini saya mendampingi 2 saksi pelapor dan kita ikuti semua prosedur dengan baik. Jadi artinya saya cuma mengatakan bahwa tugas kita selesai, kita mendampingi, memberikan bukti-bukti, fakta-fakta hukum, tinggal kita menantikan penetapan tersangka. Dan saya yakin tidak terlalu lama, tinggal
pemeriksaan saksi-saksi yang terlapor, setelah itu pasti langsung naik tersangka. Jadi siap-siap saja Bang Roy CS, sampai jumpa nanti kita di pengadilan. Terima kasih. Ini saya Bang tambah Aswan. saja, teman sedikit. Ya. Dari Bang Sid sudah panjang lebar menjelaskan. Pada dasarnya apa yang kita lakukan adalah demi kebenaran. Bukan pembenaran yang selama ini dilakukan oleh Roy Suryo CS itu. Seperti kita ketahui bahwasanya kan kita mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu taat hukum. Apa yang diminta oleh aparat penegak hukum akan diberikan. Buktinya sudah ada bahwa ijazah asli beliau, baik ijazah SMA maupun ijazah S1 Insinyur Kehutanan beliau sudah diberikan kepada penyidik di Solo, Polres Surakarta. di Polres Surakarta. Artinya apa yang selama ini dibuat, framing-framing yang dibuat oleh Roy Suryo itu sudah terbantahkan. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana mereka ngelesnya seperti apa, melakukan konferensi pers untuk melakukan framing-framing kembali. Yang jelas, saya highlight, mereka semuanya ini adalah hopeless. 3 kata, hopeless dan hopeless. Siap-siap saja, nanti akan dipanggil sebagai saksi terlapor, dan kita melihat, sudah ada tersangka pada saat itu. Terima kasih. Jadi mungkin sebagai penutup ya, saya tegaskan sedikit bahwa kita melihat nanti setelah ini drama-drama telenovela baik itu Tangisan dan Tawa yang dilakukan Roy CS menuju tersangka, terdakwa, dan narapidana. Nanti kita bisa lihat ada yang nanti alasannya sakit, alasannya keluar negeri, alasannya pakai kursi roda, alasannya pakai penopang leher. Itu pasti ada nih nantinya. Jadi mari kita nikmatin ya kepada seluruh bangsa Indonesia. Ya sudah, ini udah selesai. Mari kita bergandengan tangan untuk mendukung Prabowo Gibran agar Indonesia ini maju dan adil dan sejahtera. Intinya itu. Mengenai yang ini ya udah kita bawa santai aja. Berarti kita bawa goyang apa tadi? Oh, goyang gemoy. Ya. Jadi kita goyang gemoy aja, oke? Ya. Kita tunggu. Oke, makasih ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih.